Baik, 96,7 FM, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Bincang Global. Kali ini kita masih ngebahas terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Victory Management dengan kegiatan yang sama, yaitu UMKM Bangkit, tapi sekarang yang jilid keduanya. Nah, di studio ya, setelah tadi kita ngobrol sama Kak Bayu dan juga Ibu Weni, ada juga Pak Bambang Parmadi yang merupakan Ketua TDA Bali Nusra. Oke, Pak Bambang ya, untuk kegiatan seperti ini, apakah sangat membantu para UMKM atau seperti apa nih? Kan TDA ini adalah tangan di atas Bali Nusra. Dan untuk perwakilan di NTB sendiri seperti apa? Dia di kepengurusannya di kota kabupaten. Di kota kabupaten. Jadi kemudian di atasnya itu kebetulan karena kita di NTB ini, di NTB dan Bali itu belum banyak ya. Jadi di satu kepengurusan di atasnya masih jadi satu wilayah Bali Nusra. Oke. Jadi di Bali Nusra itu kami sekarang ini ada 5 pengurus daerah. Di Bali, kemudian di Mataram, Lombok Timur, Bima, Dompu. Oke. Untuk NTT? NTT belum. Belum sampai atau gimana? Belum ada yang berminat nampaknya di sana. Pak Bambang nggak minat? Nggak, karena kami tidak membuat, tapi kalau ada yang berminat gitu. Oke. Untuk di NTB sendiri nih, udah berapa UMKM yang ikut bergabung dengan TDA? Kalau di NTB dari 4 kota kabupaten tadi saya belum cek pasti ya. Tapi kalau di Mataram itu ada member aktif itu 95 di Mataram. Kemudian simpatisan itu kan kita ada di WhatsApp grup itu ada 2. Ada grup member, ada grup rame-rame, grup simpatisan gitu. Grup member itu ada 95, kemudian itu terregister ya. Terregister, kemudian simpatisan sekitar 250-an. Oke. Untuk bergabung di TDA ini gimana caranya? Caranya daftar di ada aplikasi TDA Paspor, download di situ, kemudian masukin data, daftar di situ, kemudian terdaftar. Kalau nanti akan diarahkan oleh aplikasi itu, kalau dia alamatnya di seputar Mataram, diarahkan ke Mataram. Kalau alamatnya di Lombok Timur, diarahkan ke pengurus Lombok Timur. Gitu. Oke. Jadi setiap kabupaten kota ada pengurusnya ya? Bukan semua. Setiap ya, tapi ada beberapa. Ya, saat ini di Indonesia ada 94 kota dan kabupaten. Oke, jadi untuk bergabung itu kita bisa download aplikasinya namanya TDA Paspor. Ya. Oke, di Play Store. App Store? App Store juga. Oh, sudah lengkap ya. Jadi silakan kawan global yang ingin bergabung boleh. Untuk usahanya sendiri apa aja? Bebas. Macam-macam. Jadi teman-teman TDA itu usahanya ada yang warung kaki lima gitu, kemudian resto, kemudian kayak saya punya warung kopi. Warkop? Ya, warung kopi. Warkop Bambang? Ya, seperti itu. Kemudian namanya Lombok Mirah. Oh, Lombok Mirah. Aku pikir Warkop Bambang. Lombok Mirah Cake Udah and aja Coffee. mau cus ke sana ya. Cake and Coffee. Lombok Mirah Cake and Coffee. Warung Mirah. Kemudian ada yang di dunia IT, kemudian bukan macam-macam, kontraktor juga ada. Oke, jadi segala bidang ya, mencakup segala bidang. Bisnis macam-macam. Oke, gitu. Jadi seperti itu. Udah berapa lama berdiri TDA tangan di atas? Nasional berdiri tahun 2006. Oke. Kemudian kalau di Mataram itu 2011. Oke, jadi cukup lumayan lama ya. Oke. Dari TDA sendiri ada kepengurusan atau organisasinya? Ya. Untuk di NTB siapa? Di Mataram tadi. Oh, di Mataram. Di Mataram. Jadi pusatnya di Mataram, bukan pusatnya. Untuk di NTB? Tidak ada kepengurusan NTB, adanya kepengurusan saya Bali Nusra. Oh, Bali Nusra. Oke. Kemudian di bawahnya itu langsung kota kabupaten. Seperti itu. Di Mataram, Lombok Timur tadi yang saya sebutkan. Ketua umumnya? Yang mana? Di nasional. Oh, nasional namanya Doni Kris, Mas Doni. Mas Doni Kris itu owner Malang Strudel. Kalau teman-teman pernah dengar salah satu oleh-oleh yang hit di Kota Malang, Malang Strudel itu Doni Kris yang punya. Itu
Kalau kami menyebutnya presiden. Presiden. Ya, presiden TDA, supaya tidak hanya satu presiden Indonesia gitu. Baik, Pak Bambang, kenapa sih ikut serta nih di UMKM Bangkit Jilid 2 ini? Ya, kami sering bikin acara semacam ini. Oke. Tapi karena saat ini kami belum bikin, ya ada teman yang bikin, alhamdulillah kita ikut gitu kan. Ikut nimbrung ya. Iya, jadi saya acara-acara semacam ini tentu sangat membantu kawan-kawan ya, membantu kawan-kawan UKM. Jadi kita punya ajang untuk lebih promo kan. Kemudian selain promo, kita juga bisa bertemu dengan sesama pelaku di situ. Betul. Pasti. Jadi seringkali kita dalam acara-acara seperti itu kita ketemu dengan sesama pelaku, mungkin apalagi bisnisnya sejenis gitu kan, kita bisa banyak dapat insight di situ untuk memperbaiki kinerja bisnis kita masing-masing. Karena kadang-kadang kan kita merasa ada yang merasa kok kita tidak maju-maju gitu ya. Terus kadang ada yang merasa sudah hebat sekali gitu kan. Kadang-kadang masing-masing ada saja kurangnya gitu kan. Ada keluhan nggak Pak para UMKM selama pandemi ini? Sudah berhenti mengeluh. Sudah berhenti. Rata-rata menjerit ya. Udah lebih parah lagi. Mengeluhnya udah capek, menjerit. Tapi alhamdulillah teman-teman TDA selalu mendengungkan semangat untuk jangan menyerah. Gitu. Sebagian besar apa sih yang dikeluhkan sama UMKM? Ya kan pasarnya berhenti, gitu kan, pasarnya turun jauh kan. Seperti tadi Bu Weni sebut hotel sempat tutup, itu artinya kan tidak ada yang nginep gitu kan. Nah teman-teman juga begitu. Misalnya saya punya warung kopi kan, mejanya harus diatur sekarang berjarak. Kemudian jam 10 malam dimatikan lampu depan toko kan, lampu jalan kan sepi, gitu. Kita bahas sepi gitu. Jadi dan rata-rata semua teman-teman mengalami itu, gitu. Oke. Untuk para UMKM yang bergabung di TDA sendiri, apa sih yang diakomodir sahabat TDA untuk para UMKM yang jadi anggotanya? Kegiatan utama TDA itu belajar. Belajar. Ya. Jadi belajar mengurus dan mengembangkan bisnis dengan baik. Itu ya kegiatan utamanya. Oke. Jadi ada seminarnya atau seperti apa? Ada seminar, ada workshop, ada kelas bisnis, ada mentoring. Pokoknya banyak forum pembelajaran. Atau ada bantuan modalnya juga untuk para UMKM? Tidak, karena sama-sama pelaku. Oh, sama-sama pelaku. Sama-sama pelaku semua. Gitu. Kami bukan bagian dari pemerintah. Oke. Gitu. Nah, dari pemerintah sendiri ada nggak sih ID-nya? Sumbangsinya kepada TDA atau organisasi-organisasi yang merangkul para UMKM di sini? Relatif kurang. Relatif banyak gitu. Okay. Tapi kadang-kadang kan bantuan pemerintah itu pertama tidak semua teman-teman bisa mengakses. Yang kedua kadang-kadang tidak sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan teman-teman. Gitu. Kemudian yang pertama tadi kembali tidak semua bisa mengakses. Ada juga yang mengakses terus-menerus. Nah, itu kan. Gitu. Jadi sudah banyak sebetulnya bantuan pemerintah, tetapi kebutuhannya kan juga banyak sekali. Nah, iya. Gitu. Apalagi kan kemarin yang diberikan itu dari UMKM juga ikut bergabung di sembako yang diberi apa sih namanya? Bantuan GPS ya, jaring pengaman sosial ya. Oke. Disebutkan oleh gubernur sekitar 5.000 UMKM kan? Ya. Oke. Data Dinas Koperasi itu UMKM itu 500.000 sekian. Jadi hanya berapa persen tuh? Oke. Ya yang penting adalah alhamdulillah untuk UMKM terus berkarya ya, berkreasi. Kak Bayu di Jilid 2 ini dari tadi kita ngomongin kegiatan-kegiatannya. Nah, kegiatannya sendiri kapan sih dan dimulainya?